nama saya Sri Wahyuni dari Prodi Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Makassar. Ya. Nah, Bapak sendiri atas nama siapa? Kalau saya namanya Muhammad Ferry Alamsyah. Tinggal di mana, Pak? Kebetulan saya berdomisili di Makassar. Ya, itu tepatnya di Jalan Dirgantara. Ya. Nama panggilan Bapak siapa? Kalau nama panggilan saya mau yang panjang atau yang pendek? Yang pendek saja. Yang pendek saja. Kalau yang pendek biasanya dipanggil Pak Ferry. Pak Ferry. Gampang kan? Oke. Ferry. Maaf Pak, di sini saya ada beberapa pertanyaan mengenai tentang perkembangan peserta didik. Apakah bisa meluangkan waktunya sedikit untuk menjawab pertanyaan dari saya? Insya Allah bisa. Oke. Bapak sendiri mempunyai anak berapa? Kalau anak saya 2. Yang pertama itu cowok, yang kedua cewek. Yang pertama itu umur berapa? Kalau yang pertama umurnya 15 tahun. Jadi dia lahir di 2010, yang kedua 2012. Jadi 13 tahun. Baik. Ya. Apakah bisa langsung masuk ke pertanyaan Pak? Boleh, silakan. Apakah anak Bapak mengalami masalah perkembangan seperti motorik? Perkembangan perusahaan motorik ya. Jadi alhamdulillah sih kalau saya lihat semasa saya perhatikan ya, dari masa pertumbuhan anak itu, yang anak saya yang pertama kedua pun hampir sama sih semuanya. Alhamdulillah tidak pernah sih mengalami gangguan yang berkaitan dengan saraf motorik ya. Yang kadang biasa anak sering alami di usia-usia dini. Alhamdulillah sih enggak. Yang pertanyaan kedua itu Pak, apakah anak Bapak sering mengalami kesulitan dalam memahami atau mengingat sesuatu, contohnya itu seperti mata pelajaran di sekolah? Kalau sulit memahami atau mengingat ya dalam di saat mereka belajar, kalau yang pertama di waktu SD ya, anak saya yang pertama itu memang pernah mengalami hal demikian. Jadi sulit dalam bentuk mengembangkan pemahamannya tentang mengingat sesuatu yang berkaitan dengan pelajaran di sekolah. Itu di SD, kalau tidak salah itu di kelas 1, 2 sampai kelas 3 gitu. Kalau Feby itu alhamdulillah tidak, dia dari SD itu dia bagus, dan sampai sekarang kan sudah kelas 8 ya, 8 sudah SMP. Baik, yang pertanyaan ketiga itu Pak, bagaimana komunikasi anak Bapak di dalam rumah atau di lingkungan sekitarnya? Kalau komunikasi ya, jadi saya ambil di komunikasi di dalam rumah itu anak-anak bagus. Artinya dalam komunikasi mereka ke bapak, saudara ya, atau kakak adik begitu, alhamdulillah bagus sih sebenarnya, karena di keluarga kita kan ada namanya bagaimana caranya membentuk satu mata pelajaran pendidikan yang tidak didapati di sekolah itu kami sebagai orang tua bisa terapkan di rumah ya. Jadi komunikasi mereka bagus, entah itu di luar di luar lingkungan rumah, di sekolah, di lingkungan di lingkungannya sendiri itu bagus, alhamdulillah. Yang keempat itu Pak, apakah anak Bapak mengalami kesulitan interaksi sosial? Persoalan tentang berinteraksi ya secara sosial itu alhamdulillah sih tidak ya, karena anak-anak saya itu kan dia orangnya alhamdulillah gampang bergaul juga di lingkungan komunitas anak-anak lah istilahnya seperti itu. Jadi kalau dalam berinteraksi sosial mereka itu alhamdulillah selama ini sepertinya kan alhamdulillah bagus ya, bagus. Nah, yang kelima itu apakah anak Bapak mudah marah ketika keinginannya tidak dituruti atau hal-hal lain? Kalau anak-anak, sebenarnya begini saya jelaskan sedikit, bahwa kalau anak-anak yang mudah marah dalam bentuk tidak dituruti dari segi kemauan mereka, itu hal yang wajar sih sebenarnya. Namanya kan usianya masih kecil ya. Jadi misalnya kepengen beli mainan, kemudian kita maksudnya mengindahkan ya, atau tidak membelikan hal demikian ya, pasti adalah, namanya juga anak-anak. Tapi di usia-usia sekarang yang sudah masuk sekolah SMP yang kelas 8 ini dengan kelas 9 itu, alhamdulillah kalau saya perhatikan sih tidak, sudah mulai memahami lah istilahnya seperti itu. Oke, kenapa itu Pak? Bagaimana Bapak mengenalkan anak Bapak tentang ajaran agama? Jadi begini, di lingkungan keluarga kami, alhamdulillah keluarga kecil itu intinya
di usia dini, jadi kami itu bersepakat bahwa mendidik anak itu tentang ajaran agama itu di usia dini supaya moral daripada pembentukan karakter pribadinya itu terbawa dengan lingkungan agama ya. Jadi mulai dari misalnya dari usia 7 tahun itu sudah dimasukkan ke TPA ya. Bukan TPA, apa namanya? Taman Pengajian Al-Quran ya. Jadi sampai mereka selesai. Nah, kemudian inti yang paling utama itu adalah peran penting dari orang tua untuk selalu mengajarkan tentang jangan lupa sholat apa dan sebagainya, karena sekalipun di sekolah itu kan istilahnya mungkin ya 50%, nggak sampai 100% yang mereka bisa dapati. Makanya pembelajaran yang harus diketahui oleh anak-anak itu sebenarnya harus ada juga peran penting dari orang tua di bidang keagamaan, itu yang paling dominan ya, supaya anak-anak itu bisa jadi produktif lah atau punya pendidikan moral agama itu yang kuat. Nah itu dari usia kecil. Oke, itu saja mungkin. Baik Pak, terima kasih telah